Cerita ini mengisahkan Pak Harjo, seorang pengusaha batik terkenal di Pekalongan. Usahanya maju pesat, tapi di balik kesuksesan itu tersimpan rahasia kelam. Demi menjaga kejayaan bisnisnya, ia melakukan pesugihan dengan tumbal keluarga sendiri. Satu persatu anggota keluarganya mati dengan cara aneh dan tragis. Warga mulai curiga, tapi rasa penasaran itu justru menyeret mereka ke dalam kengerian yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di Pekalongan, ada seorang pengusaha batik yang sangat terkenal bernama Pak Harjo. Semua orang di kampung, bahkan sampai ke kota sekitarnya mengenal namanya. Kalau ada yang menyebut batik Harjo, hampir semua orang tahu tempatnya, karena tokonya selalu ramai dan batiknya dianggap punya motif yang khas. Padahal, kalau diingat-ingat, dulu kehidupan Pak Harjo dan keluarganya biasa-biasa saja, malah cenderung susah. Ia dulunya hanyalah tukang batik kecil yang bekerja serabutan. Kadang membuat kain sendiri, kadang menerima pesanan dari pengepul. Uangnya pas-pasan, kadang cukup untuk makan, kadang harus ngutang ke warung tetangga. Orang-orang yang masih ingat masa lalunya selalu heran dengan perubahan hidup Pak Harjo yang begitu cepat. Sekitar 10 tahun lalu, ia hanya punya rumah sederhana dengan dinding setengah kayu dan atap seng yang bocor di sana-sini. Kalau hujan deras, keluarganya sering harus menaruh ember di lantai untuk menampung air yang netes dari atap. Anak-anaknya pun bersekolah seadanya, bahkan beberapa kali sempat menunggak uang SPP. Saat itu, Bu Harjo, istrinya, sering terlihat malu-malu kalau harus pinjam beras ke tetangga. Namun entah apa yang terjadi, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, keadaan keluarga itu berubah drastis. Dari yang dulunya hanya warung batik kecil di pojokan gang sempit, tiba-tiba, dalam satu malam si oleh-olah rezekinya datang bertubi-tubi. Toko batiknya mulai dikenal orang, pelanggannya tidak hanya dari kampung sekitar, tapi juga dari luar kota. Yang lebih aneh, pesanan yang datang begitu banyak. Sampai-sampai Pak Harjo kewalahan melayani. Anehnya lagi, tidak pernah terlihat iklan atau promosi. Tapi orang-orang seakan-akan datang begitu saja dari warung batik kecil. Ia berhasil membuka toko besar di jalan utama Pekalongan. Bukan hanya itu, dalam hitungan tahun ia punya gudang batik sendiri, memiliki puluhan pegawai yang bekerja setiap hari, dan rumah megah di tengah kota yang bikin semua orang giling-giling kepala. Rumah itu berbeda jauh dengan keadaan rumah lamanya. Berdinding tinggi, cat putih mengilap, dengan pagar besi besar yang setiap malam selalu tertutup rapat. Kalau lewat di depan rumah itu, orang-orang suka berhenti sebentar hanya untuk melihat betapa megahnya bangunan tersebut. Tentu saja warga sekitar merasa kagum sekaligus bingung. Banyak yang bilang rezekinya memang tiba-tiba lancar karena kerja keras. Ada juga yang berpendapat kalau memang itu sudah takdir, karena batiknya bagus dan punya ciri khas yang unik. Tapi tak sedikit pula yang mulai merasa curiga, karena perubahan itu terasa terlalu cepat, terlalu drastis. Dan ada beberapa hal yang sulit dijelaskan dengan akal sehat dulu. Setiap malam orang sering melihat lampu di rumah Pak Harjo mati lebih cepat. Hidup mereka sederhana. Setelah makan malam biasanya mereka tidur lebih awal karena tidak ada hiburan. Tapi setelah usahanya maju, justru rumah itu sering terlihat ramai di malam hari. Lampu depan kadang menyala sampai subuh. Suara gamelan halus kadang terdengar samar-samar, padahal tidak ada yang hajatan. Warga yang lewat depan rumahnya mengaku mencium bau wangi kemenyan bercampur bunga. Tapi anehnya, ketika mereka coba lihat ke dalam, semua jendela tertutup rapat. Keanehan lain juga terlihat di toko batiknya. Barang yang dijual selalu habis. Seolah-olah orang yang masuk ke toko itu tak bisa keluar tanpa membeli. Ada cerita dari salah satu pelanggan. Katanya waktu pertama kali masuk toko batik Pak Harjo, dirinya hanya berniat lihat-lihat. Tapi entah kenapa, saat memegang selembar kain, tubuhnya merinding dan seperti ada yang membisikkan untuk segera membeli. Ia akhirnya membeli kain itu meski harganya cukup mahal. Anehnya lagi, setelah dibawa pulang, kain batik itu seakan punya hawa dingin kalau disentuh. Rumor ini sempat menyebar, tapi anehnya bukan membuat toko itu sepi. Justru semakin ramai oleh orang-orang yang penasaran. Warga kampung juga mulai melihat perubahan sikap dari keluarga Pak Harjo. Kalau dulu Bu Harjo sering ikut kumpul dengan ibu-ibu sekitar, sekarang dirinya jarang terlihat. Bahkan, beberapa kali saat ada warga yang datang untuk arisan atau yasinan, pintu rumah mereka selalu tertutup. Kadang terdengar suara dari dalam, tapi tidak ada yang berani mengetuk. Beberapa tetangga pernah bilang kalau mereka melihat sosok perempuan berpakaian kebaya putih keluar dari rumah Pak Harjo tengah malam.
Tapi yang bikin bulu kuduk merinding, perempuan itu tidak pernah terlihat wajahnya dengan jelas. Hanya rambut panjang terurai dan langkahnya pelan menyusuri jalan sebelum menghilang begitu saja anak-anak. Pak Harjo pun ikut mendapat perhatian. Mereka berpakaian rapi, sekolah di tempat bagus, dan selalu naik mobil saat berangkat. Dari luar terlihat seperti keluarga ideal yang sukses. Tapi yang tahu lebih dalam bilang kalau anak-anak itu sering sakit-sakitan. Ada yang tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab, ada juga yang sering terlihat pucat dan murung. Beberapa guru di sekolah bahkan bilang kalau tatapan mata mereka kosong, seperti anak yang kehilangan semangat hidup. Keberhasilan yang dicapai Pak Harjo memang membuat banyak orang iri sekaligus penasaran. Ada yang bilang ia memang jenius dalam berbisnis, ada juga yang yakin kalau ia mendapatkan bantuan dari jalan lain. Beberapa pegawai yang bekerja di gudangnya pernah mengaku kalau mula-mula mereka sering mendengar suara langkah kaki berat di dalam gudang, padahal saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Kadang ada bayangan hitam besar melintas di dinding, seolah-olah mengawasi setiap pekerja yang ada di sana. Semua cerita itu semakin menguatkan dugaan kalau kekayaan Pak Harjo tidak datang begitu, tapi tidak ada yang berani menuduh secara langsung. Warga hanya bisa berbisik-bisik di belakang, sambil berharap tidak ada masalah yang melibatkan mereka. Namun meski banyak cerita aneh beredar, orang-orang tetap menghormati Pak Harjo karena ia dikenal suka menyumbang ke masjid atau membantu kegiatan kampung. Anehnya, meski dermawan, tatapan matanya sering membuat orang merasa tidak nyaman, seolah ada beban berat yang disembunyikan di balik senyumnya. Seiring waktu, keanehan itu semakin terasa jelas. Setiap kali ada hajatan besar di rumahnya, malamnya, selalu ada satu kejadian janggal di kampung. Pernah suatu kali, setelah pesta ulang tahun anaknya, warga menemukan ayamnya mati mendadak di kandang, tanpa luka, tanpa darah. Pernah juga saat mereka mengadakan syukuran, keesokan paginya salah satu tetangga sakit keras. Padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Tapi yang paling mengganggu, setiap malam Jumat Kliwon, rumah megah itu selalu terlihat berbeda. Lampunya menyala terang, suara gamelan halus terdengar makin jelas. Kadang ada bayangan hitam berdiri di balkon rumah. Orang-orang yang lewat mengaku merinding luar biasa. Seakan-akan ada banyak mata yang mengawasi dari balik tirai jendela. Itulah awal kesuksesan Pak Harjo. Dari luar terlihat sempurna, penuh kejayaan dan kemewahan. Tapi di balik itu semua, ada rahasia yang tidak pernah bisa diceritakan secara terbuka. Warga hanya bisa menebak-nebak, sambil berdoa agar mereka tidak ikut terseret dalam urusan gelap yang sedang dijalani keluarga itu. Namun satu hal yang pasti, kesuksesan yang datang terlalu cepat, terlalu aneh, biasanya menyimpan harga yang sangat mahal. Dan harga itu, lambat laun, mulai ditagih. Konon, salah satu pegawai batik Pak Harjo pernah melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. Malam itu sekitar jam 2 dini hari, saat kampung sudah sepi dan hanya suara jangkrik yang terdengar. Pegawai itu bernama Darto. Ia kebetulan sedang pulang lembur karena siang harinya ada pesanan besar yang harus segera selesai. Jalanan kampung sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang temaram. Saat lewat depan rumah besar Pak Harjo, ia melihat gerbang rumah terbuka sedikit. Dari dalam terlihat sosok Pak Harjo keluar pelen-pelen, berjalan kaki menuju arah sungai yang letaknya agak jauh dari kampung, yang membuat Darto terkejut. Pak Harjo membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Bentuknya panjang, seperti gulungan, kain batik, tapi beratnya terlihat jelas dari cara ia membawanya. Darto yang penasaran akhirnya mengikuti dari jauh, berjalan pelan sambil menjaga jarak. Jantungnya berdegup kencang karena ia sadar, seharusnya orang sekelas Pak Harjo tidak perlu keluar malam-malam begitu, apalagi menuju sungai yang dikenal angker oleh warga. Sampai di tepi sungai, Darto berhenti. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat samar-samar Pak Harjo duduk di bawah pohon beringin besar yang tumbuh di dekat pinggir air. Ia menaruh bungkusan kain putih itu di depannya, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku baju. Tidak terlalu jelas, tapi Darto mencium bau kemenyan yang terbawa angin malam. Semakin lama, terdengar suara lirih seperti orang berbisik. Suara itu bukan bahasa Jawa biasa, lebih seperti mantra yang panjang dan diulang-ulang. Saat itu bulu kuduk Darto berdiri semua. Udara sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, yang membuatnya makin takut. Dari arah sungai terdengar suara gamelan halus, suara saron, kendang, gong, tapi pelan sekali, seperti datang dari jauh. Padahal jelas-jelas tidak ada orang hajatan atau latihan karawitan di kampung itu malam-malam. Gamelan itu terdengar hanya beberapa menit, lalu hilang begitu saja. Darto ingin lari, tapi kakinya seperti kaku. Pandangannya terpaku pada Pak Harjo yang masih duduk di bawah beringin. Saat ia berkedip, tiba-tiba seperti ada bayangan tinggi besar berdiri di belakang Pak Harjo. Sosok itu hitam legam, tak punya wajah,
hanya dua mata merah menyala menatap lurus ke arah sungai. Sesekali sosok itu menunduk ke arah bungkusan kain putih yang diletakkan Pak Harjo, seolah sedang mengawasi atau menilai. Darto hampir menjerit, tapi ia buru-buru menutup mulut dengan tangan. Ia berusaha mundur pelan-pelan, tapi ranting kering yang terinjak kakinya patah dan menimbulkan bunyi kecil. Seketika, kepala Pak Harjo menoleh cepat ke arah Darto. Tatapannya tajam, matanya merah padam seolah bukan mata manusia biasa. Darto panik, langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan sungai. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali, hanya bisa merasakan angin malam yang berhembus keras dan suara seperti derap langkah besar mengejarnya. Begitu sampai rumah, ia mengunci pintu ropet-ropet, tubuhnya gemetar hebat, bahkan sempat jatuh sakit selama beberapa hari. Setelah kejadian itu, gosip mulai beredar di kalangan pegawai. Darto tidak berani cerita langsung, tapi teman-temannya melihat ia berubah jadi pendiam. Sampai akhirnya, dalam keadaan setengah sadar karena demam tinggi, ia nyeletuk tentang sosok besar bermata merah di sungai. Sejak saat itu, banyak pegawai yang menghubungkan perubahan hidup Pak Harjo dengan sesuatu yang gaib. Mereka mulai curiga kalau usahanya bukan hanya hasil kerja keras, tapi ada campur tangan dari makhluk lain. Warga kampung pun punya cerita sendiri. Mereka sering lewat dekat sungai itu, apalagi kalau habis ronda malam. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah sungai terdengar suara gamelan halus. Kadang iramanya pelan dan mendayu, kadang cepat seperti iringan tari. Beberapa orang mengaku mencium bau kemenyan bercampur wangi bunga kenanga, padahal tempat itu kosong. Ada juga yang bilang melihat cahaya api kecil menari-nari di permukaan air, seperti KUNNG Kunong, tapi jumlahnya banyak sekali. Orang-orang yang nekat lewat situ sendirian sering merasakan ada yang mengikuti dari belakang. Pernah seorang pemuda pulang dari pasar hewan melewati jalan dekat sungai. Katanya ia merasa pundaknya ditepuk pelan, padahal saat menoleh tidak ada siapa-siapa. Sejak itu, ia sakit panas berhari-hari. Ada juga cerita seorang ibu yang lewat sambil menggendong anak. Bayinya tiba-tiba menangis kencang, matanya menatap kosong ke arah beringin di pinggir sungai. Lalu tubuhnya panas tinggi. Seiring berjalannya waktu, gosip makin meluas. Nama Pak Harjo sering disebat-sebat dalam bisik-bisik warga. Orang bilang ia punya perjanjian dengan makhluk gaib penunggu sungai. Ada yang menyebutnya siluman, ada yang bilang itu jin pesugihan. Buktinya, setiap ada kejadian aneh di sungai, tidak lama kemudian usaha Pak Harjo selalu tambah maju. Kalau ada pesanan batik besar datang, pasti malam sebelumnya warga mendengar gamelan dari arah sungai. Namun meski banyak cerita beredar, tidak ada yang berani menegur langsung. Sebab setiap orang yang mencoba kepo tentang kegiatan Pak Harjo, selalu parakias. Ada tetangga yang katanya mengintip lewat celah pagar saat malam hari. Ia melihat Pak Harjo membawa sesaji keluar rumah. Beberapa hari kemudian, tetangga itu jatuh dari sepeda tanpa sebab, tangannya patah. Sejak itu, warga memilih diam. Bahkan anak-anak muda yang suka nongkrong dekat sungai pun mulai menjauhi tempat itu. Mereka bilang sering melihat bayangan putih melintas cepat di antara pohon bambu. Kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan. Malam-malam tertentu, ada yang melihat sesosok tubuh hitam besar jongkok di pinggir air, menatap lurus ke arah kampung. Warga hanya bisa berdoa dalam hati, semoga mereka tidak ikut terseret ke dalam urusan gelap itu. Sementara itu, kehidupan Pak Harjo tampak biasa saja di siang hari. Ia tetap tersenyum pada pelanggan, memberi gaji pegawai, bahkan kadang ikut rapat kampung. Tapi di balik semua itu, orang-orang yakin ia menyimpan rahasia besar. Setiap kali matanya menatap kosong ke arah sungai saat ngobrol, orang-orang langsung merinding. Rasanya seperti ada sesuatu yang bersemayam di balik dirinya. Sesuatu yang bukan manusia. Semakin lama cerita ini membuat warga terbelah. Ada yang tetap kagum pada Pak Harjo karena dianggap dermawan. Ada pula yang membenci karena yakin ia menggunakan pesugihan. Namun satu hal yang tak bisa disangkal, sejak ia sering terlihat di sungai malam-malam, kejadian aneh di kampung semakin sering terjadi. Mulai dari suara gamelan, bau kemenyan, hingga sosok-sosok gaib yang menampakkan diri. Semua itu seakan jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang berlangsung di balik kesuksesan Pak Harjo. Dan gosip itu semakin lama semakin kuat, bahwa kekayaan yang didapat Pak Harjo bukanlah rezeki biasa, melainkan hasil dari perjanjian kelam dengan penghuni gaib sungai. Pesugihan yang meminta harga mahal, tumbal nyawa sebagai gantinya. Kesuksesan memang datang begitu deras ke keluarga Pak Harjo. Tapi keonggelen kecil mulai terasa satu persatu. Semua orang yang mengenal keluarganya bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Tidak hanya dari sikap Pak Harjo, tapi juga dari suasana rumah besar yang ditempati mereka. Rumah itu megah, bercat putih dengan pagar besi tinggi. Tapi entah kenapa, kalau orang lewat di depannya selalu merasa suasana mencekam,
seolah ada yang mengawasi dari balik jendela. Banyak yang bilang, rumah itu tidak pernah benar-benar terlihat hidup, meskipun di dalamnya ada keluarga yang tinggal. Anak tertua Pak Harjo, Ardi, awalnya dikenal sebagai pemuda yang cukup rajin. Usianya baru 22 tahun, tinggi besar, dan sering terlihat membantu ayahnya di toko batik. Dari luar, Ardi tampak seperti anak orang kaya kebanyakan. Pakaiannya rapi, mobilnya bagus, dan ia sering terlihat mengantar pesanan batik ke luar kota. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Ardi jadi sering terlihat murung. Matanya sayu, tubuhnya kurus, dan ia jarang sekali keluar rumah kecuali disuruh ayahnya. Beberapa teman dekatnya bilang, Ardi sering mengeluh kalau dirinya merasa diawasi sesuatu di dalam rumah. Katanya, tiap malam ada suara aneh yang memanggil namanya dari arah tangga kayu yang menuju lantai 2. Suara itu halus, seperti suara perempuan. Kadang disertai bau kemenyan. Malam-malam tertentu, ia sering bangun tengah malam karena merasa ada yang berdiri di samping tempat tidurnya. Saat menoleh, ia hanya menemukan bayangan hitam besar yang melintas cepat. Pernah sekali ia bercerita pada ibunya, katanya ada tangan dingin menyentuh pundaknya saat ia sendirian di kamar. Tapi bukannya didengar, ibunya hanya menyuruhnya banyak berdoa. Ardi pun memilih diam, meski hatinya terus gelisah. Sampai akhirnya suatu malam, kejadian itu benar-benar membuat geger seluruh kampung. Malam itu, suara jeritan keras terdengar dari rumah Pak Harjo. Warga yang mendengar segera keluar rumah. Beberapa berlari ke arah sumber suara. Saat sampai di depan pagar, mereka melihat lampu rumah besar itu menyala terang. Jendela terbuka dan terdengar tangisan histeris dari dalam. Pintu rumah akhirnya dibuka oleh salah satu pembantu yang wajahnya pucat pasi. Dengan terbata-bata, ia bilang Ardi jatuh dari tangga. Ketika warga masuk ke dalam, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Tubuh Ardi tergeletak di lantai ruang tamu, tepat di bawah tangga besar yang melingkar ke lantai 2. Darah segar keluar dari mulut dan hidungnya. Tulang tangannya terlihat bengkok tidak wajar, dan kakinya patah seperti habis dihantam benda berat. Yang bikin merinding, posisi tubuhnya tidak seperti orang jatuh biasa. Kepalanya menengadah, matanya melotot lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang menakutkan sebelum terjatuh. Warga yang melihat langsung gemetar. Sebagian menutup mulut, ada yang menangis ketakutan. Ibu Ardi menjerit histeris sambil memeluk tubuh anaknya. Sementara Pak Harjo hanya berdiri kaku. Wajahnya pucat tapi matanya dingin tanpa air mata. Anehnya, meskipun anaknya baru saja meninggal dengan kondisi mengenaskan, Pak Harjo terlihat lebih sibuk menenangkan orang-orang agar jangan ribut daripada larut dalam kesedihan. Sikapnya itu membuat beberapa warga heran. Bahkan, ada yang mulai curiga. Kabar kematian Ardi langsung menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang datang melayat, tapi banyak yang berbisik-bisik. Mereka tidak percaya kalau Ardi benar-benar hanya jatuh dari tangga. Tangga di rumah itu memang tinggi dan besar, tapi cara tubuh Ardi patah-patah seperti itu tidak masuk akal. Beberapa orang bahkan bersumpah kalau sebelum Ardi ditemukan terjatuh, mereka sempat mendengar suara gamelan lirih dari dalam rumah. Padahal, tidak ada acara apapun malam itu. Semakin banyak orang yang berkunjung, semakin banyak pula gosip yang beredar. Ada yang bilang Ardi sengaja dijatuhkan, ada yang bilang ia didorong oleh sosok tak kasat mata. Bahkan ada yang percaya kalau kematiannya adalah tumbal dari pesugihan yang dilakukan ayahnya. Meski tidak ada bukti nyata, tapi warga merasakan hal-hal ganjil sejak malam itu. Pada saat jenazah Ardi dimandikan, beberapa orang yang ikut membantu melihat bercak hitam di punggungnya, seperti bekas cengkeraman besar. Bekas itu tidak seperti memar biasa, melainkan seperti tanda yang tertinggal dalam. Mereka kaget, tapi tidak berani bicara keras-keras, hanya saling pandang lalu menandok. Pura-pura tidak melihat. Ketika jenazah dikebumikan, suasana pemakaman sangat mencekam. Awan mendung menutup matahari, angin berhembus kencang, dan beberapa kali terdengar suara aneh dari kejauhan. Mirip suara gamelan yang lirih, tapi jelas terdengar oleh banyak orang. Beberapa warga bahkan merasa tanah di sekitar makam bergetar. Pelan saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Seorang ustaz yang memimpin doa sempat kehilangan suara sejenak. Seperti ada yang menekan dadanya. Tapi ia tetap memaksakan diri menyelesaikan doa sampai akhir. Setelah pemakaman selesai, warga pulang dengan hati tidak tenang. Banyak yang membicarakan kematian Ardi di belakang, mencoba mencari-cari jawaban. Sementara itu, rumah besar Pak Harjo kembali tertutup rapat. Tidak ada suara tangisan panjang, hanya keheningan yang membuat bulu kuduk merinding. Malam-malam berikutnya, orang-orang yang lewat depan rumah itu sering mendengar suara langkah kaki di tangga. Padahal Ardi sudah tiada. Kadang terdengar suara orang berlari kecil di lantai 2, lalu berhenti mendadak.
yang lebih menyeramkan. Beberapa tetangga mengaku melihat bayangan pemuda berdiri di jendela kamar Ardi. Sosok itu hanya diam, menatap keluar dengan wajah pucat dan mata kosong. Saat diperhatikan lebih lama, bayangan itu menghilang begitu saja, tapi meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Sejak itu, banyak orang yang enggan lewat depan rumah Pak Harjo kalau malam, apalagi sendirian. Meskipun keluarganya baru saja kehilangan anak sulung, anehnya usaha batik Pak Harjo justru semakin maju. Beberapa hari setelah kematian Ardi, toko batiknya dipenuhi pelanggan. Pesanan datang dari luar kota bahkan luar negeri. Gudangnya tidak pernah sepi dari aktivitas. Pegawai baru terus diterima bekerja. Orang-orang yang memperhatikan hal ini hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka semakin yakin bahwa kematian Ardi bukan musibah biasa, melainkan harga yang harus dibayar untuk menjaga kelancaran pesugihan Darto. Pegawai yang dulu pernah melihat Pak Harjo ke sungai semakin yakin dengan kecurigaannya. Ia bercerita pada beberapa teman dekat bahwa wajah Ardi saat ditemukan meninggal penuh dengan ketakutan, seolah ia melihat sesuatu yang tidak boleh ia lihat. Darto menduga mungkin Ardi mulai tahu rahasia ayahnya, lalu menjadi korban. Ini menyebar pelan-pelan, membuat warga semakin yakin kalau keluarga itu menyimpan rahasia gelap. Setiap kali ada orang yang menyinggung soal kematian Ardi di depan Pak Harjo, ia hanya diam dan menatap tajam. Tatapannya membuat siapa saja yang berani bicara langsung terdiam, seakan lidah mereka terkunci. Dari situlah warga belajar untuk tidak terlalu banyak bertanya. Mereka hanya bisa menunggu, sambil terus dihantui perasaan takut. Apalagi yang akan terjadi di rumah itu? Kematian Ardi menjadi titik awal teror yang semakin jelas di kampung. Dari luar semua terlihat normal. Usaha batik semakin laris. Rumah megah tetap berdiri kokoh dan keluarga itu masih terlihat utuh. Tapi orang-orang yang tahu sadar kalau ada sesuatu yang tidak beres. Kematian Ardi hanyalah awal dari rangkaian kejadian mengerikan yang akan datang. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena harga pesugihan selalu menuntut tumbal baru satu persatu. Sampai waktunya habis, belum genap setahun setelah Ardi, anak sulungnya meninggal, rumah megah Pak Harjo kembali diselimuti kabar duka. Kali ini bukan lagi anaknya, melainkan istrinya sendiri, Bu Harjo, yang ditemukan meninggal dengan cara yang sangat aneh. Kejadian itu benar-benar bikin bulu kuduk warga Pekalongan berdiri, seolah rumah megah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan semacam bangunan angker yang menyimpan rahasia gelap. Malam itu, tepatnya malam Selasa Kliwon, rumah Pak Harjo terlihat sepi. Biasanya lampu-lampu di teras depan menyala terang. Tapi entah kenapa, malam itu beberapa lampu terlihat mati, hanya menyisakan satu cahaya redup dari ruang tengah. Sekitar jam 11 malam, tetangga samping rumah, Bu Narti, yang kebetulan enggak bisa tidur karena kepanasan, mengaku mendengar suara perempuan menangis lirih dari arah rumah Pak Harjo. Suara itu samar, seperti tercekik, naik turun, lalu pelan-pelan berubah jadi suara jeritan yang terputus. Besok paginya, suasana sekitar rumah Pak Harjo mendadak ramai. Kabar tersebar kalau Bu Harjo ditemukan meninggal di kamar tidurnya sendiri. Yang pertama kali menemukan adalah pembantu rumah tangga, Mbok Minah. Waktu itu, Mbok Minah sudah terbiasa membangunkan Bu Harjo setiap pagi untuk sarapan. Tapi ketika diketuk pintunya berkali-kali, nggak ada jawaban. Mbok Minah nekat membuka pintu kamar yang ternyata nggak dikunci, dan disitulah ia menemukan pemandangan yang bikin seluruh tubuhnya gemetar. Bu Harjo tergeletak di tempat tidur dengan posisi aneh. Wajahnya membiru, matanya melotot lebar, lidahnya menjulur keluar. Persis seperti orang dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Yang bikin tambah ngeri, meskipun nggak ada darah sama sekali di tubuhnya, kamar itu dipenuhi bau amis yang menusuk hidung. Katanya, seperti bau darah basi bercampur kemenyan. Mbok Minah langsung teriak histeris, suaranya bikin semua tetangga berdatangan. "Ya Allah, Gusti Ibu, kenapa toh Bu?" jerit Mbok Minah sambil jatuh terduduk di lantai. Tetangga yang masuk pertama kali, Bu Narti dan suaminya, Pak Karto, juga iseng. Mereka bilang, meski nggak ada luka, suasana kamar itu benar-benar bikin dada sesak. Seperti ada hawa gelap yang menggantung di udara. Beberapa orang bahkan merasa pusing begitu masuk ke dalam kamar itu. Kabar kematian Bu Harjo langsung menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang berbisik-bisik, menyebut kalau ini pasti ada hubungannya sama gosip pesugihan yang sudah lama beredar. Bagaimana mungkin? Setelah anak sulungnya mati mengenaskan, setahun kemudian istrinya menyusul dengan cara aneh. Dan yang makin mencurigakan,
Setiap ada yang meninggal di keluarga itu, usaha batik Pak Harjo malah makin laris benar saja. Setelah pemakaman Bu Harjo, bisnis batik milik Pak Harjo semakin menggila. Orderan dari luar negeri masuk hampir tiap minggu. Gudangnya yang dulunya cuma 1, sekarang jadi 3. Bahkan ia mulai membeli tanah di beberapa titik strategis untuk memperluas usaha. Orang-orang yang awalnya kasihan melihat Pak Harjo kehilangan istri, lama-lama malah bergidik. Mereka merasa ada yang nggak beres. Waktu pemakaman, banyak yang memperhatikan tingkah Pak Harjo. Bukannya menangis mirongrong kayak suami yang kehilangan istri tercinta, ia malah terlihat tenang. Wajahnya datar, sesekali hanya mengusap mata dengan sapu tangan, seolah kesedihannya dibuat-buat. Ada tetangga yang nyeletuk pelan, "Masya Allah, wong bojone mati kok ada ayam weh, iki pai tu ... Tapi tentu saja nggak ada yang berani bicara. Keras-keras. Yang bikin makin janggal, selama jenazah Bu Harjo dimandikan, beberapa orang yang ikut membantu merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Katanya, kulit Bu Harjo terasa dingin sekali, lebih dingin dari mayat biasa. Bahkan, saat dilap, ada bercak hitam di bagian leher yang nggak bisa hilang, kayak bekas cengkeraman tangan besar. Tapi anehnya, nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Semua hanya berbisik sambil saling pandang dengan tatapan takut. Setelah kematian istrinya, rumah besar itu makin terasa aneh. Para tetangga yang rumahnya bersebelahan mulai sering diganggu hal-hal mistis. Malam-malam, terdengar suara gamelan halus dari arah rumah Pak Harjo. Padahal di dalam sepi. Ada juga yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, berkebaya putih berjalan di teras rumah. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Mirip Bu Harjo. Bu Narti pernah sampai jatuh pingsan karena melihat sosok itu berdiri di jendela, menatap lurus ke arahnya. Astagfirullah, aku kira Bu Harjo isi urip, ning pas aku nengok maneh, wis ilang, katanya dengan suara gemetar. Seiring berjalannya waktu, gosip makin menjadi-jadi. Orang-orang percaya kalau Bu Harjo sebenarnya bukan mati biasa. Mereka yakin itu adalah tumbal kedua dalam perjanjian pesugihan yang dijalani Pak Harjo. Konon, ada yang bilang setiap kali pesugihan ingin menagih, yang dipilih adalah orang terdekat. Dan kali ini, istrinya yang harus dikorbankan. Namun anehnya, meski gosip makin liar, nggak ada yang berani menegur langsung. Semua orang lebih memilih diam, pura-pura nggak tahu, sambil dalam hati merinding kalau suatu hari mungkin ada tumbal lagi yang harus jatuh. Di sisi lain, sikap Pak Harjo makin berubah. Ia jadi jarang sekali bergaul dengan tetangga. Kalau dulu masih sering nongkrong di warung kopi depan gang, sekarang hampir nggak pernah. Malam-malam, banyak yang melihat dia masih suka keluar rumah, jalan ke arah sungai sambil membawa bungkusan kain putih. Bau kemenyan makin sering tercium. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon, ada satu kejadian yang bikin warga makin yakin kalau rumah itu sudah dikuasai sesuatu yang bukan manusia. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, terdengar suara gamelan sangat jelas dari arah rumah Pak Harjo. Beberapa tetangga sampai terbangun. Suaranya indah, halus, tapi bikin bulu kuduk merinding. Salah satu tetangga, Mas Budi, yang penasaran mencoba ngintip dari celah pagar. Katanya, ia melihat halaman rumah dipenuhi cahaya temaram seperti dari obor. Dan ada bayanggen-bayanggen orang berpakaian Jawa lengkap menari dengan wajah kosong. Tapi anehnya, begitu ia kedipkan mata, semua hilang. Tinggal halaman kosong gelap, gulita. Mas Budi langsung jatuh sakit 3 hari setelah itu. Kematian Bu Harjo bener-bener menjadi pembicaraan panjang di kampung. Tapi seiring waktu, orang-orang mulai terbiasa, seolah kejadian itu hanyalah musibah biasa. Anehnya, semakin orang-orang melupakan, semakin besar pula kekayaan yang didapat Pak Harjo. Ia membeli mobil baru, menggaji pegawai lebih banyak, bahkan membangun showroom batik terbesar di Pekalongan. Namun bagi mereka yang masih peka, rumah itu sudah nggak sama lagi. Setiap malam, jendela-jendela besar di lantai 2 sering terlihat terbuka sendiri, padahal semua sudah dikunci. Ada suara tangisan perempuan dari dalam kamar Bu Harjo yang sudah dikosongkan. Mbok Minah, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, akhirnya memutuskan berhenti karena nggak kuat lagi. Katanya, hampir setiap malam ia mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumah, padahal semua orang sedang tidur. Aku ora kuat, Pak. Kamar dalam kayak angker. Saben wengi ana sing nangis. Aku kerep krungu suara Bu Harjo nibet-naibet jeneng anak-anak. Kabeh kuwi ngegirisi, kata Mbok Minah sambil pamit dengan wajah pucat. Sejak kepergian Mbok Minah, rumah besar itu makin sepi. Tinggal Pak Harjo dan anak Konania yang tersisa. Tapi orang-orang percaya, itu bukan berarti rumah itu tenang. Justru sebaliknya, arwah Bu Harjo masih gentayangan di dalam, seolah nggak bisa pergi karena ada ikatan yang belum selesai. Dan gosip baru mulai muncul.
setelah tumbal kedua diambil. Siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya? Orang-orang Pekalongan sebenarnya sudah lama curiga dengan cara Pak Harjo bisa cepat kaya. Tapi yang namanya lidah tetangga, kalau cuma sebatas gosip, ya sering dianggap angin lalu. Apalagi Pak Harjo selalu tampak ramah, dermawan, dan sering nyumbang di acara kampung. Jadi, meskipun di balik senyumannya banyak yang merasa ada sesuatu yang ganjil, mereka memilih diam. Namun, kecurigaan makin kuat sejak istrinya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Banyak warga yang percaya kalau semua itu ada hubungannya dengan pesugihan. Bisik-bisik soal ritual aneh yang dilakukan Pak Harjo di sungai pada malam tertentu semakin santer terdengar. Sampai akhirnya, ada sekelompok warga yang penasaran. Mereka sepakat buat membuktikan sendiri gosip itu. Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 11 malam, 3 orang warga dayam-dayam mengintai dari kejauhan. Mereka adalah Sumarno, Tono, dan Jaya, pemuda kampung yang memang sering jadi orang pertama kalau ada gosip baru. Mereka sembunyi di balik semak di samping gudang batik Pak Harjo, tempat yang katanya sering dipakai buat ritual. Awalnya mereka nggak melihat apa-apa. Gudang itu tampak biasa saja. Pintunya tertutup rapat. Lampu-lampu sudah padam, tapi hampir 1 jam menunggu. Tiba-tiba terdengar suara pintu berderit. Dari balik gelap, sosok Pak Harjo muncul sambil membawa nampan berisi sesajen. Ada kemenyan yang menyala, nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, sama seikat kain mori putih. Wah, beneran Mar, dia bawa sesajen, bisik Jaya sambil menahan napas. Mereka bertiga makin menunduk, takut ketahuan. Pak Harjo berjalan pelan ke belakang gudang, ke sebuah lahan kosong yang jarang dipakai orang. Di sana, dia meletakkan sesajen di atas tanah, lalu duduk bersila. Tangannya bergerak seperti orang berdoa. Tapi suaranya aneh, bukan doa biasa. Bisikan-bisikan lirih terdengar. Bukan bahasa Jawa atau Indonesia. Suaranya serak, kadang berat, kadang melengking, bikin bulu kuduk merinding. Dari jauh pun, aroma kemenyan tercium jelas, bercampur bau amis entah dari mana asalnya. Ketiga pengintai itu makin pucat, tapi rasa penasaran membuat mereka nggak bisa pergi. Mereka tetap memelototi Pak Harjo, yang semakin lama suaranya makin keras, seperti sedang memanggil sesuatu. Lalu, tiba-tiba tanah di dekat sesajen itu bergetar pelan, seperti ada yang bergerak di bawahnya. Daun-daun kering beterbangan, dan udara seolah jadi lebih dingin. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, kepalanya hampir menyentuh atap gudang. Matanya merah menyala seperti bara api, wajahnya somar-samar mirip manusia, tapi penuh dengan guratan aneh. Nafasnya berat, terdengar mendengus sampai ke tempat para pengintai. Sumarno yang melihat pertama kali langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Takut teriak, "Astagfirullah, apa kuiton?" bisiknya gemetar. Sosok itu berdiri di samping Pak Harjo. Dari cara Pak Harjo menunduk, jelas sekali kalau dia sedang berhadapan dengan makhluk itu. Mereka bertukar pembicaraan, meski suara makhluk itu lebih mirip gemuruh rendah yang bikin tanah bergetar. Dan saat itu juga, mata merah makhluk itu tiba-tiba beralih, menatap lurus ke arah semak tempat para pemuda bersembunyi. Si Olot tahu mereka sedang diawasi. Tono yang gak tahan langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Jantungnya serasa copot. Dia lihat kita, Mar," katanya pelan. Hampir gak keluar suara. Seketika, angin kencang bertiup dari arah gudang. Daun-daun beterbangan, semak-semek tempat mereka sembunyi ikut berisik. Ketiga pemuda itu panik, takut ketahuan. Mereka buru-buru merunduk lebih dalam. Tapi yang bikin bener-bener nggak masuk akal adalah mata. Sosok hitam itu yang tiba-tiba berubah makin terang, seperti 2 bola api. Sorot matanya tetap mengarah ke mereka. Dan detik berikutnya, Tono merasakan tubuhnya panas dingin, dadanya sesak, kepalanya pusing. Dia seperti nggak bisa menggerakkan badan, Ton. "Kowe piye?" Jaya mengguncang tubuhnya, tapi Tono hanya bisa menggigil sambil memegangi dadanya. Sumarno panik. "Kita harus pergi sekarang juga," katanya lirih. Mereka berdua akhirnya memapah Tono pelen-pelen, keluar dari semak, lalu kabur sekuat tenaga. Mereka nggak berani nengok ke belakang, cuma lari terus sampai rumah masing-masing. Besoknya, kabar Tono jatuh sakit langsung menyebar. Tubuhnya panas tinggi, matanya sayu, bibirnya pucat, tapi anehnya, dokter bilang nggak ada penyakit serius. Semua hasil pemeriksaan normal. Namun tubuh Tono melemah hari demi hari. Sampai akhirnya, dia hanya bisa terbaring tak berdaya di ranjang seminggu. Kemudian, Tono meninggal. Cara matinya bikin bulu kuduk berdiri. Katanya, sebelum meninggal, dia menjerit-jerit ketakutan sambil menunjuk ke sudut kamar, seolah melihat sesuatu. Bibirnya komat-kamit,
menyebut nama Harjo berkali-kali. Lalu napasnya terhenti dengan mata melotot, lidah menjulur, dan wajah penuh ketakutan. Kematian Tono jadi buah bibir. Warga yang tadinya cuma menganggap gosip pesugihan itu omong kosong, sekarang mulai percaya. Apalagi Sumarno dan Jaya akhirnya buka suara. Mereka menceritakan semua yang mereka lihat malam itu. Meski dengan suara gemetar, banyak yang merinding mendengar cerita mereka. Sosok hitam tinggi besar, mata merah menyala, ritual dengan sesajen dan kain mori, semua itu terlalu jelas untuk dianggap hayalan. Sejak saat itu, warga mulai menjaga jarak dengan Pak Harjo. Meskipun usahanya makin besar, banyak orang sudah nggak berani dekat-dekat. Bahkan beberapa pegawai pelen-pelen mengundurkan diri karena takut. Mereka merasa ada hawa aneh di sekitar gudang batik itu. Namun, yang bikin orang makin yakin adalah perubahan sikap Pak Harjo sendiri. Dulu dia dikenal ramah, suka senyum, dan sering nimbrung kalau ada acara warga. Sekarang dia lebih banyak menyendiri. Tatapannya dingin, wajahnya sering terlihat muram. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon, orang-orang selalu mencium bau kemenyan menyengat dari arah gudangnya. Ada juga yang mengaku melihat bayangan tinggi besar berdiri di balik kaca rumah Pak Harjo pada tengah malam. Padahal di dalam rumah itu hanya ada dia sendirian. Beberapa orang tua kampung sempat mengingatkan secara halus. Tapi Pak Harjo hanya tertawa kecil dan bilang, itu cuma bisnis, jangan percaya gosip. Namun senyumnya terasa aneh, gak senatural. Dulu, rahasia besar yang selama ini disembunyikan perlahan mulai terbongkar. Semua orang tahu, ada harga yang harus dibayar dari kesuksesan instan Pak Harjo. Dan harga itu bukan sekadar uang atau tenaga, tapi nyawa orang-orang terdekatnya sendiri. Yang lebih mengerikan, orang-orang sadar bahwa selama perjanjian itu belum selesai, akan ada korban lagi. Entah siapa berikutnya. Malam-malam di Pekalongan jadi makin mencekam. Orang-orang takut keluar rumah setiap malam Jumat Kliwon. Mereka nggak berani lewat dekat gudang batik Pak Harjo. Suara gamelan halus sering terdengar samar dari arah sana. Padahal jelas-jelas nggak ada orang yang main musik di tengah malam. Beberapa warga yang kebetulan lewat juga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di depan gudang itu, mengenakan kain batik basah seperti habis dicelup pewarna. Tapi begitu didekati, sosok itu hilang begitu saja. Rahasia pesugihan Pak Harjo sudah bukan sekadar gosip lagi. Semuanya makin nyata, makin menakutkan, dan semua orang hanya bisa menunggu. Siapa lagi korban berikutnya dari tumbal yang haus darah? Itu, sejak kematian istrinya, rumah megah Pak Harjo yang dulunya selalu ramai, kini terasa kosong. Anak-anaknya satu persatu sudah tiada, entah karena sakit mendadak, kecelakaan aneh, atau meninggal dengan cara yang sulit dijelaskan. Tinggal Pak Harjo seorang diri di dalam rumah besar itu, bersama suara kesunyian yang perlahan berubah jadi teror. Malam-malam di rumah itu nggak pernah benar-benar tenang. Tetangga sering mendengar suara tangisan perempuan dari dalam. Padahal semua tahu sudah tak ada lagi perempuan di sana. Tangisan itu lirih, kadang memelas, kadang berubah jadi jeritan yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada juga suara gamelan Jawa halus terdengar seperti dari kejauhan. Tapi semakin malam semakin jelas, seakan pemain gamelan itu duduk persis di dalam rumah Pak Harjo. Suaranya nggak keras, justru lembut dan mendayu. Tapi justru karena itulah, bikin orang yang mendengar jadi merinding. Beberapa tetangga yang nekat lewat depan rumahnya malam-malam mengaku melihat bayangan putih berdiri di jendela lantai 2. Sosok itu hanya diam, menatap lurus ke arah jalan. Kadang terlihat seperti perempuan berambut panjang, kadang hanya kabut putih berwujud samar. Rumah itu selalu gelap gulita, tak ada lampu sedikit pun. Tapi bayangan itu selalu terlihat jelas. Orang-orang semakin yakin kalau kesuksesan batik Pak Harjo benar-benar berasal dari pesugihan. Mereka percaya balasan dari perjanjiannya sudah mulai datang. Soalnya sejak keluarganya habis, wajah Pak Harjo sendiri berubah drastis. Tubuhnya kurus, matanya cekung, rambutnya memutih dengan cepat. Kalau ketemu di jalan, dia selalu jalan tertunduk, nggak pernah menyapa seperti dulu. Kilting, pucat. Bahkan beberapa kali tetangga lihat tangannya gemetar kayak orang ketakutan. Tapi anehnya, bisnis batiknya tetap saja jalan, pesanan tetap datang, gudangnya tetap berproduksi, dan uang terus mengalir. Pegawai yang masih bertahan di sana mengaku sering dengar suara orang tertawa di antara tumpukan kain batik. Padahal kalau dicek nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang cerita tiap malam Jumat Kliwon, gudang itu berbau kemenyan menyengat, disertai suara langkah berat seperti binatang besar berjalan mondar-mandir. Pak Harjo sendiri jarang kelihatan. Kalaupun keluar rumah, hanya sebentar, lalu buru-buru masuk lagi. Konon, beberapa kali ada warga lihat dia duduk sendirian di beranda rumah. Mulutnya komat kemit kayak orang ngobrol dengan seseorang. Tapi kalau diperhatikan baik-baik,
Di hadapannya cuma ada bangku kosong. Dari jauh, orang yang melihat itu yakin ada sosok lain yang duduk di situ samar-samar. Hitam besar, dengan mata merah menyala. Begitu diperhatikan lebih dekat, sosok itu hilang. Makin lama gangguan gaib di rumah Pak Harjo semakin menjadi-jadi. Malam hari, tetangga sering dengar suara pintu digedor keras-keras. Kadang suara benda jatuh, pecah berantakan, lalu disusul suara tertawa panjang menggema yang bikin ngeri. Suara itu terdengar jelas sampai ke rumah-rumah sekitar. Pernah suatu kali, seorang tetangga yang nekat intip dari balik pagar melihat Pak Harjo berlari-lari di dalam rumahnya sendiri. Dia kelihatan panik, dikejar sesuatu yang gak kelihatan. Tapi dari kaca jendela, samar-samar terlihat bayangan besar, hitam bergerak cepat, mengejarnya. Sejak saat itu, orang-orang makin jarang mau lewat depan rumah Pak Harjo kalau malam. Jalanan yang biasanya ramai berubah sepi. Bahkan, beberapa tukang becak yang biasa mangkal di dekat situ pindah tempat. Karena nggak tahan sering diganggu. Ada yang ngaku ditampakkan sosok perempuan duduk di jok belakang becaknya. Padahal jelas-jelas nggak ada orang naik. Ada juga yang tiba-tiba pingsan karena dicekik sesuatu tak kasat mata. Di dalam rumah, Pak Harjo semakin terpuruk. Dia nggak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, selalu ada sosok-sosok datang menghantui. Kadang anak sulungnya, Ardi, muncul dengan tubuh remuk seperti waktu ditemukan. Kadang istrinya, Bu Harjo, muncul dengan wajah membiru, lidah menjulur. Seakan terus menuntut. Mereka menatap Pak Harjo dengan mata kosong, tapi tatapan itu lebih mengerikan daripada marah. Seakan mereka bertanya kenapa harus jadi korban. Pak Harjo mencoba mengusir bayangan itu dengan cara yang dia tahu, ritual. Malam-malam, dia kembali ke sungai tempat awal perjanjiannya dulu. Membawa kain mori, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air. Di tepi sungai itu, dia duduk bersila, menyalakan kemenyan lalu berkemat-kamit, dengan bahasa yang bahkan dia sendiri kadang gak mengerti. Bau dupa menyebar asap menggapau, dan suara gamelan halus tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan. Dari dalam air sungai, muncul bayangan hitam besar. Matanya merah, menatap Pak Harjo. Janji sudah kau penuhi, tapi tumbal harus terus berjalan. Suara itu berat, bergema, tapi seakan langsung masuk ke kepala Pak Harjo. Dengan wajah pucat, Pak Harjo memohon, jangan lagi keluarga saya. Mereka semua sudah habis. Tolong hentikan. Sosok itu hanya tertawa. Tawa yang dalam, panjang, bikin daun-daun di sekitar sungai berguncang. Kau yang memulai, kau tak bisa berhenti. Giliranmu sudah dekat, Harjo. Giliranmu sendiri. Sejak malam itu, hidup Pak Harjo makin mencekam. Setiap malam dia merasa terus diikuti. Bayangan hitam itu selalu ada di sudut matanya, mengintai. Kalau dia menoleh, sosok itu berdiri diam, tinggi besar, matanya menyala merah, lalu menghilang begitu saja. Bahkan siang hari pun, rumahnya tetap terasa dingin, seperti ada yang terus mengawasi. Pegawai batiknya satu persatu keluar. Mereka nggak tahan dengan gangguan yang makin parah. Ada yang ngaku mendengar bisikan memanggil namanya saat sedang kerja. Ada juga yang melihat kain batik yang sedang dijemur bergerak sendiri, seperti ada tangan tak terlihat yang melambai. Beberapa kali, motif batik yang baru jadi tiba-tiba berubah. Bunga-bunga cantik di kain itu mendadak berganti jadi gambar wajah manusia yang meringis kesakitan. Di tengah situasi itu, Pak Harjo benar-benar sendirian. Harta berlimpah ada di tangannya, tapi nggak ada satupun keluarga yang menemani. Rumah besar yang dulu jadi simbol kesuksesan kini hanya jadi penjara menyeramkan. Setiap langkah yang dia ambil selalu diiringi suara-suara asing. Setiap pintu yang dia buka, seakan ada mata yang mengintip dari balik kegelapan. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Malam itu, suara gamelan terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan lagi lirih dari kejauhan, tapi jelas-jelas seperti dimainkan di dalam rumahnya sendiri. Tangisan perempuan bercampur dengan suara ketukan kendang, gong, dan saron. Bau kemenyan begitu kuat sampai bikin sesak. Pak Harjo berlari ke setiap ruangan, mencari sumber suara itu, tapi semua kosong. Tiba-tiba, dari ujung koridor, dia melihat sosok-sosok keluarganya berdiri. Ardi dengan tubuh remuknya, Bu Harjo dengan wajah membiru, anak-anaknya yang lain dengan kondisi mengenaskan seperti saat mereka mati. Mereka semua menatap Pak Harjo. Diam, dingin, menyalahkan. Sudah, cukup, jangan lagi. Pak Harjo teriak sekuat tenaga. Suaranya parau, tapi semakin dia teriak, semakin jelas sosok-sosok itu. Mereka mulai mendekat perlahan. Langkahnya berat, suaranya menggema di seluruh rumah. Dari belakang mereka, muncul bayangan hitam besar. Matanya menyala, mulutnya menyeringai. Giliranmu, Harjo. Suara itu terdengar jelas di telinga, membuat darahnya serasa berhenti mengalir.
Malam itu, suara teriakan Pak Harjo terdengar sampai ke rumah tetangga. Teriakan panjang diikuti suara benda pecah, lalu hening. Esok paginya, rumah itu tetap terkunci rapat. Nggak ada yang berani masuk, tapi dari luar, orang-orang mencium bau busuk menyengat. Bau yang sama seperti mayat yang sudah lama membusuk. Tetangga hanya bisa saling pandang, ketakutan. Mereka tahu, balasan pesugihan itu akhirnya datang juga. Malam itu, Jumat Kliwon, udara Pekalongan terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam membawa bau aneh, seperti kemenyan yang terbakar bercampur amis darah. Orang-orang yang masih melek malam itu merasa ada sesuatu yang ganjil, tapi mereka tidak tahu apa. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar jeritan panjang yang memecah keheningan. Jeritan itu berasal dari rumah megah milik Pak Harjo. Suaranya begitu melengking, seperti teriakan orang yang sedang dicabik-cabik. Warga sekitar kaget bukan main. Awalnya mereka ragu untuk mendekat, karena semua orang tahu rumah itu sudah lama dipenuhi cerita seram. Tapi jeritan itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, dan disertai suara gamelan lirih yang entah dari mana asalnya. Ya Allah, itu dari rumah Pak Harjo tuh, bisik salah satu warga dengan wajah pucat. Kayaknya iya. Aduh, piye iki, kau denggerar? Suarane gamelan, sahut yang lain. Matanya melirik gelisah ke arah rumah besar yang gelap gulita. Warga yang awalnya ragu, akhirnya memberanikan diri mendekat karena jumlah mereka banyak. Perlahan mereka berjalan ke arah rumah Pak Harjo yang berdiri angkuh di tengah gang. Semakin dekat, semakin jelas suara gamelan Jawa terdengar. Suara kendang, gong, dan sinden samar-samar melantunkan nada yang bikin bulu kuduk berdiri. Begitu sampai di depan pagar rumah, mereka mencium bau yang lebih menyengat. Bau kemenyan bercampur dengan amis darah, menusuk hidung sampai bikin mual. Beberapa orang langsung mundur, tapi sebagian tetap maju, menahan rasa takut mereka. Bismillah, ayo kita masuk. Kabeh bareng-bareng, ojok dewe-dewe, kata seorang bapak yang paling tua di antara mereka. Pintu rumah terlihat terkunci rapat, tapi anehnya, dari celah pintu terlihat kilatan cahaya merah, seperti api kecil yang menari-neri. Wogebru mengetuk, tapi tidak ada jawaban. Mereka akhirnya sepakat mendobrak pintu. Begitu pintu didobrak, semua orang langsung terperanjat. Ruang tamu rumah megah itu penuh asap tebal. Bau hangus dan amis makin kuat menusuk hidung. Di tengah ruangan, mereka melihat tubuh Pak Harjo tergeletak kaku. Keadaan tubuhnya bikin semua orang hampir menjerit histeris. Pak Harjo dalam keadaan gosong, kulitnya melepuh hitam seperti terbakar api. Tapi anehnya, tidak ada api di ruangan itu. Matanya melotot lebar, membesar seperti hampir keluar dari rongga. Kedua tangannya mencengkeram lehernya sendiri, seakan sedang dicekik sesuatu yang tak terlihat. Beberapa warga sampai tak sanggup menahan muntah. Innalillahi, Gusti, opo iki? Suara salah satu warga bergetar, kakinya gemetar hebat. Namun, yang bikin lebih ngeri lagi bukan hanya jasad Pak Harjo. Di dinding ruang tamu, ada bercak darah tebal yang membentuk pola aneh. Pola itu bukan sembarangan coretan, melainkan seperti motif batik. Pola parang dan kawung bercampur, rapi tapi terbentuk dari darah segar. Darah itu menetes perlahan ke lantai, menimbulkan aroma amis yang semakin pekat. Semua orang terdiam, berani bergerak. Mereka merasa seperti sedang menyaksikan balasan dari sesuatu yang selama ini mereka curigai. Iki mesti balasan pesugihan, bisik seorang ibu dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Beberapa orang mencoba mendekat ke jasad Pak Harjo, tapi tiba-tiba terdengar suara lain dari dalam rumah. Suara tangisan perempuan, lirih tapi jelas, seolah datang dari lantai 2. Suara itu begitu menyayat hati, seperti seseorang yang minta tolong. Warga langsung saling pandang. Ada yang ingin lari, ada yang tetap ingin tahu. Ayo metuwe, aku rakuat, kata seorang pemuda sambil mundur pelan-pelan. Namun sebelum mereka sempat keluar, suara gamelan mendadak menggema lebih keras. Bukan cuma lirih, tapi seperti satu rombongan gamelan lengkap sedang bermain di dalam rumah. Suara gong menghentak, kendang berdentum, sinden melantunkan suara panjang yang bikin jantung berdegup kencang. Asap makin pekat. Dari sudut ruangan, beberapa warga bersumpah melihat sosok hitam tinggi besar berdiri, matanya merah menyala, menatap mereka tajam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak di samping jasad Pak Harjo, seolah menjaga tumbalnya. Warga panik, mereka langsung berhamburan keluar rumah sambil teriak-teriak. Beberapa bahkan jatuh tersungkur karena kaki mereka lemas saking takutnya. Dari luar pagar mereka masih bisa mendengar suara gamelan itu, diiringi tangisan perempuan dan jeritan samar yang entah dari mana. Malam itu jadi malam paling mengerikan di kampung itu. Keesokan paginya, kabar kematian Pak Harjo menyebar cepat.
ke seluruh kota. Polisi datang, tapi mereka sendiri kebingungan. Tidak ada tanda kebakaran, tapi jasad Pak Harjo jelas-jelas kosong. Tidak ada bekas lilin, obor, atau api yang bisa jadi penyebab yang lebih aneh. Bercak darah berbentuk batik di dinding sudah mengering, tapi tidak bisa hilang meski digosok berulang kali. Pola batik itu seperti terpatri permanen di dinding, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Warga semakin yakin itu semua adalah balasan dari pesugihan yang dilakukan Pak Harjo. Semua tumbal sudah diambil, anaknya, istrinya, bahkan beberapa pegawai yang terlibat, dan akhirnya giliran Pak Harjo sendiri yang dijemput. Sejak malam itu, rumah megah Pak Harjo dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Pagar rumah ditutup rapat, cat tembok mulai mengelupas, jendela pecah satu persatu, hingga rumah itu terlihat seperti bangunan angker. Namun, orang-orang yang lewat depan rumah sering merasakan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara gamelan Jawa lirih dari dalam rumah, padahal jelas-jelas kosong. Ada juga yang mencium bau kemenyan bercampur amis darah setiap malam. Jumat Kliwon, beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan putih berdiri di jendela lantai 2. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai menatap keluar tanpa wajah yang jelas. Kadang terdengar pula jeritan perempuan minta tolong. Tapi begitu didekati, suara itu hilang begitu saja. Rumah megah yang dulunya jadi simbol kesuksesan kini berubah jadi sumber ketakutan. Tidak ada yang berani beli atau menempatinya meski harganya diturunkan berkali-kali. Semua orang tahu itu bukan sekadar rumah, melainkan sarang arwah tumbal pesugihan Pak Harjo. Dan sampai sekarang, orang-orang masih suka berbisik kalau lewat depan rumah itu. Mereka bilang, siapapun yang nekat mendekat terlalu malam akan mendengar suara bisikan halus di telinga, seperti suara gamelan bercampur tangisan. Seakan-akan arwah-arwah itu masih terjebak di sana, menunggu giliran untuk menagih jiwa baru. Keserakahan memang bisa bikin orang lupa diri. Pak Harjo sudah membuktikan, pesugihan mungkin bisa kasih harta melimpah, tapi ujungnya pasti minta balasan. Dan balasan itu selalu lebih mengerikan daripada apapun yang pernah dibayangkan. Kini, rumah itu jadi saksi dari keserakahan seorang manusia yang berani bersekutu dengan sesuatu yang tak seharusnya. Dan bagi warga Pekalongan, rumah itu adalah pengingat bahwa tidak ada yang bisa lari dari balasan. Terutama jika jalan yang dipilih adalah jalan pesugihan. Malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, rumah itu masih hidup. Suara gamelan, tangisan perempuan, bau kemenyan, dan jeritan minta tolong masih terdengar. Seolah-olah tragedi itu terulang lagi dan lagi, tanpa akhir. Itulah kisah pesugihan pengusaha batik di Pekalongan. Kekayaan yang datang dari jalan gelap akhirnya membawa kutukan. Harta memang bisa membuat orang silau, tapi ingat, tidak ada satupun kekayaan yang bisa menandingi tenangnya hidup tanpa gangguan gaib dan dosa yang menjerat. Kalau kalian lewat Pekalongan dan melihat rumah kosong, besar yang sudah lama tak terurus, siapa tahu itu rumah peninggalan Pak Harjo. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.